Pemirsa, gumpalan busa menutupi aliran air sepanjang lebih dari 200 meter di Desa Laksana Mekar, Kabupaten Bandung Barat. Tim Satgas Citarum Harum pun langsung turun tangan untuk mengetahui asal-usul busa yang tercium aroma bau tidak sedap. Warga di Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dihebohkan dengan adanya gumpalan busa yang menutupi saluran air atau drainase sepanjang 200 meter lebih. Gumpalan busa ini berbentuk seperti awan dengan rata-rata tinggi sekitar 50 cm hingga 1 meter. Tak hanya itu, warga pun terganggu dengan aroma yang tidak sedap, seperti limbah dari gumpalan busa yang semakin bertambah banyak. Mengetahui gumpalan busa tersebut, warga melaporkan ke aparat desa dan TNI untuk memeriksa kandungan air yang bercampur busa. Diduga gelombang busa ini berasal dari dibuangnya limbah perusahaan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Berupa limbah dari perusahaan. Kalau memang busa dari mana? Memang ini melimbah aja, berbahaya buat lingkungan. Menindaklanjuti hasil laporan warga, saya sudah konfirmasi ke LH Kabupaten Bandung Barat. Pada intinya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat akan mengecek ke lapangan seperti apa dan dari mana sumbernya pipa ini. Saat ini penyelidikan oleh petugas termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup masih dilakukan. Jika terbukti asal busa tersebut berasal dari sisa limbah yang dibuang perusahaan, pemerintah akan bertindak tegas menutup perusahaan tersebut yang melanggar. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono iNews melaporkan. Pemirsa, satu jenazah korban gempa di Cianjur ditemukan Selasa siang dan berhasil dievakuasi dari longsoran di Desa Cijedil. Dengan ditemukan satu korban, total 327 meninggal dunia pada musibah gempa bumi di Cianjur. Tim SAR gabungan menggali serta membersihkan tanah dan lumpur di wilayah yang tertimbun longsor di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat untuk mencari korban yang masih hilang. Selasa siang petugas menemukan satu jenazah berjenis kelamin wanita, diperkirakan berusia 19 tahun. Jenazah memakai kaos warna hijau dan celana hitam. Proses evakuasi sempat terhambat karena harus melewati tanah yang labil. Setelah berhasil, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sayang untuk diidentifikasi. Dengan ditemukan satu korban meninggal dunia, BNPB menyebutkan terdapat 327 korban meninggal dunia. Sementara korban yang hilang sebanyak 13 orang setelah ditambahkan oleh laporan warga yang kehilangan keluarganya. Proses pencarian korban hilang tertimbun longsor akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat terus dilakukan tim SAR gabungan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Budi Setiawan di Kampung Ciberem, Desa Cijedil, Kabupaten Cianjur. Selamat siang Budi, saat ini seperti apa upaya yang dilakukan tim SAR gabungan untuk mencari korban? Ya, selamat siang Wilson, Bapak. Saat ini saya sedang berada di lokasi longsor di sekitar Warung Sate Sinta, di mana saat ini sejumlah petugas gabungan TNI, Polri, dan relawan masih melakukan proses pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian saat ini difokuskan ke dua titik lokasi di sekitar lokasi longsor ini. Wilson. Ya Budi, diperkirakan masih ada berapa korban hilang lagi yang saat ini belum ditemukan? Ya, saat ini korban yang masih hilang masih berjumlah 13 orang. Angka tersebut berdasarkan adanya laporan dari kepala desa setelah kemarin dari pihak kepala desa melaporkan ke pihak BNPB. Bapak. Baik, terima kasih Budi Setiawan atas laporan Anda. Sehat selalu dan tetap berhati-hati saat bertugas. Ya pemirsa, 100 lebih pengungsi di Kampung Nyantong, Cianjur, Jawa Barat kini mulai terserang penyakit. Pengungsi yang didominasi anak-anak dan lansia diduga akibat tenda pengungsian yang kurang layak dan minimnya air bersih.
Para pengungsi yang sakit ini langsung mendapatkan penanganan dari tim medis pos kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat kepada anak-anak dan lansia. Pengungsi di Kampung Nyantong, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tercatat ada sebanyak 600 pengungsi dalam satu titik pengungsian. Mayoritas yang terserang penyakit adalah anak-anak dengan keluhan demam, diare, dan gatal-gatal. Sementara lansia dengan keluhan sakit kepala, demam, dan batuk-batuk. Untuk saat ini keluhan yang banyak itu batuk pilek, kemudian hipertensi itu banyak dikeluhkan oleh pasien, kemudian pusing itu juga banyak. Itu mayoritas lansia atau anak-anak, Pak? Lansia biasanya, Pak. Kalau anak-anak biasanya cuma gatal-gatal. Sama demam palingnya. Demam ya. Kondisi penampungan yang kurang layak dan minimnya air bersih diduga menjadi pemicu para pengungsi terserang berbagai penyakit tersebut. Kondisi penampungan yang boleh dikatakan kurang layak, sehingga untuk ketersediaan air bersih yang kurang dan akan menimbulkan penyakit skabies dan diare. Ini udah terpantau di beberapa penampungan pengungsian. Total lansia yang merasakan keluhan mencapai 100 orang dan anak-anak 50 orang. Dari Kabupaten Cianjur, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi di posko pengungsian telah terhubung bersama kami Cahyat Supriyatna di Kampung Tunggilis, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Cahyat. Bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Ya, selamat siang Wilson dan Sapa. Saat ini saya sedang berada di Kampung Tunggilis dan saat ini saya berada di posko pengungsian. Inilah situasi posko pengungsian di Kampung Tunggilis. Mayoritas saat ini para pengungsi sudah mulai terserang penyakit. Di antaranya diare, batuk pilek, demam, dan gatal-gatal ya Bu ya. Coba kita sedikit bertanya, Bu, bisa jelasin itu apa aja sih yang biasa yang terserang penyakit Bu? Meriang, Demam. iya, meriang, diare anak-anak. Itu keluhan apa aja Bu? Ya seperti itu, batuk ya, obat diare anak-anak, diare dewasa. Panas dalam ya. Apa? Udah mulai membaik belum kondisinya Bu? Alhamdulillah Ibu sekarang udah. Alhamdulillah. Ya, baik itu Wilson, pengakuan dari warga pengungsi. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menghubungkan dengan tim medis yang ada di lokasi ini yang menangani kesehatan para pengungsi. Baik, Cahyat, sambil Anda ke tim medis, sebenarnya kalau dari tim medis sendiri ini apa yang paling banyak ditemukan penyakitnya di sana? Bu, dokter, bisa dijelaskan apa saja sih yang paling banyak ditemukan di lokasi pengungsian ini? Jadi untuk desa di Ciherang, Ibu Dokter Suci. Dokter Suci, ya. Kalau untuk desa Ciherang ini banyak pasien yang ditemukan batuk pilek. Itu kita diagnosa nasofaringitis akut, kemudian penyakit kedua itu kebanyakan diare pada anak-anak dan usia dewasa, kemudian yang terakhir itu lebih ke penyakit kulit. Jadi insiden untuk penyakit kulit itu lebih sering pada usia-usia anak-anak dan dewasa. Kalau untuk lansia kebanyakan ke penyakit komorbid seperti hipertensi. Jadi untuk beberapa pasien di sini kami sudah melakukan evakuasi sebanyak 1 orang, itu dikirim ke Puskesmas Pacet, kemudian 1 itu kita udah lakukan intervensi dengan pemberian infus. Ya. Baik, terima kasih Cahyat Supriyatna atas laporan Anda. Kita harapkan semoga tenaga medis di sana cukup untuk membantu para korban yang saat ini sudah mulai sakit. Sehat selalu, Cahyat. Ya pemirsa, Partai Perindo terus menunjukkan kepeduliannya sebagai garda terdepan untuk membantu korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini kembali menyalurkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak gempa. Komitmen membantu masyarakat yang terkena bencana kembali ditunjukkan Partai Perindo.
Kali ini saya Partai Rescue Perindo dan calon legislatif Partai Perindo memberikan bantuan korban gempa yang berada di posko pengungsian di Kampung Bojong, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah senang dan terima kasih ya, saya terima, semoga bermanfaat dan semoga kedepannya Bapak Ibu ada rezeki yang lebih baik. Kita tahu Rescue Perindo dan Partai Perindo selalu memberikan bantuan di setiap masyarakat yang membutuhkan, dan ini adalah satu komitmen dari Partai Perindo dan Rescue Perindo untuk bisa bersama dengan masyarakat. Partai Perindo menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari yang diberikan langsung kepada 30 kepala keluarga yang mengungsi di posko pengungsian. Kami membawa yang diperlukan berupa tenda, kemudian selimut, makanan kering dan makanan siap saji, kemudian juga ada pampers yang tentu dibutuhkan oleh warga di sini. Kedepannya kita akan ke titik yang lainnya di Cugenang, beberapa titik. Kami di sini dari DPP dan DPD Cianjur ini turun untuk warga, itu membantu warga membawa bantuan. Dikenal sebagai partai yang peduli dan selalu turun tangan dalam membantu masyarakat, Partai Perindo akan selalu menjadi garda terdepan dalam membantu korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Persidangan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.